apakah makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat jahriyah? Jadi apakah makmum ketika sholat berjamaah bersama imam di sholat jahriyah? Sholat jahriyah itu sholat yang imamnya mengeraskan bacaan. Jadi sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu kan imamnya mengeraskan bacaan nih. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Apakah makmum yang di belakang imam itu apakah juga berkewajiban membaca surah Al-Fatihah ataukah tidak? Ataukah bacaan imam itu sudah mencukupi bagi makmum? Imam atau makmum wajib membaca surah Al-Fatihah secara mutlak. Mau sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya, mau sholat sirriyah, sholat yang dilirihkan bacaannya, mau sholat sendiri, ya munfarid, ataupun sholat berjamaah, itu makmum wajib membaca Al-Fatihah. Wabil khusus dalam sholat jahriyah, karena pertanyaan dalam sholat jahriyah seperti sholat maghrib tadi, maka ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah, waladhdallin, amin, maka setelah itu disunahkan imam itu untuk berhenti sejenak, memberi kesempatan makmum untuk membaca apa? Surah Al-Fatihah. Terus ketika misalkan saya membaca surah Al-Fatihah selesai waladhdallin, amin, saya berhenti sejenak, maka makmum monggo membaca surah Al-Fatihah, dilirihkan, tapi jangan dibatin, jangan dalam hati ya, tetap harus nutq itu harus bersuara sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, terus sampai akhir. Dan itu hukumnya wajib dan termasuk ruknun min arkanis shalah, termasuk rukun daripada rukun-rukun salat. Dasarnya hadis dalam dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah, ya, liman lam yaqra fiha, bagi orang yang tidak membaca di salat tersebut bi fatihatil kitab, dengan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu termasuk rukun salat. Ya, termasuk rukun salat. Termasuk wajib. Rukun itu nggak bisa ditinggal, Pak. Jadi harus membaca. Kapan membacanya? Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, ada jeda sedikit, baca itu. La sholata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Ada sebagian pihak yang mengatakan tidak wajib dalam sholat jahriyah. Dalam sholat jahriyah itu katanya tidak wajib, karena diwakili oleh bacaan imam, katanya begitu. Berdasarkan sebuah khabar, man shalla khalfa imamin fa qiraatul imami lahu qiraah, katanya. Barang siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaan baginya, bagi makmum. Cuma hadis ini, riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Secara riwayat itu lemah, dhaif, menurut para hufadul hadis. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi itu hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Jadi kita harus baca Al-Fatihah di belakang imam secara mutlak. Mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, mau sholat jahriyah, mau sholat sirriyah, maka kita membaca apa? Surah Al-Fatihah, dengan dasar tadi la sholata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Maka ada satu riwayat, ada kejadian, guys. Suatu ketika itu Rasulullah SAW mengimami para sahabat. Terus apa? Sahabat itu ikut membaca bersama Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah membaca ini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ada yang menderukan salah seorang sahabat, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, sampai surat pendek pun ikut. Misalkan qul a'udzu birabbin nas malikin, itu ikut. Setelah selesai Rasulullah SAW bertanya, siapa tadi yang membaca bersama aku? Gak ada yang ngaku, takut ini, wah ini mau salah ini mesti. Akhirnya takut, tapi lama-lama kemudian ada yang menyatakan, ya, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Terus Rasulullah SAW menyatakan, janganlah seorang membaca di belakangku bersamaku illa kecuali surah Al-Fatihah. Lah kalau surat pendek selain Al-Fatihah niku tidak wajib, cukup sampean mendengarkan.
Tapi ke Al-Fatihah menurut riwayat ini tadi, janganlah kalian membaca di belakangku bersamaku apa? Kecuali, berarti yang dibolehkan gitu. Kecuali Fatihah, suratul Fatihah, kecuali surah Al-Fatihah. Itu riwayatnya sahihah atau valid dari Nabi Muhammad SAW. Misalkan baca Al-Fatihahnya itu belum selesai tapi imamnya sudah lanjut surat pendek, itu gimana? Apakah dilanjut sampai selesai? Kalau kita membaca Al-Fatihah ya di belakang makmum, belum selesai imamnya sudah membaca surah lanjutan ya, surah pendek misalkan. Apakah kita lanjutkan terus karena belum selesai Al-Fatihah atau kita hentikan? Jawabnya terus. Terus karena surah setelah Al-Fatihah itu tidak wajib bagi kita. Hukumnya tidak wajib bagi kita karena itu tidak termasuk rukun, tapi sunnah sholat. Jadi sampean bablas terus saja, selesaikan Al-Fatihah itu. Kalau sudah selesai Al-Fatihah baru mendengarkan bacaan surat tersebut. Ya. Termasuk di sini ketika misalkan apa? Kita membaca surah Al-Fatihah belum selesai karena imamnya super cepat ya. Jalur jalur khusus, jalur tol jadi. Baru kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wes ruko. Kita baru alhamdulillah udah ruko ini wes super fast sebenarnya. Itu bagaimana? Apakah kita melanjutkan atau tidak? Dalam konteks seperti ini kita putus. Jangan dilanjutkan. Kita rukuk bersama imam karena itu termasuk ma'zur, diuzurkan, ditoleransi, apa namanya, diberikan ditolerir, dispensasi karena situasi seperti itu. Termasuk ketika jenengan misalkan pas datang masbuk, imamnya sudah rukuk, sampean ikut rukuk, itu dihitung satu rakaat sepanjang kita bisa ikut rukuk bersama imam walaupun tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak sempat baca Al-Fatihah, itu ditolerir dan itu dikeluarkan dari keumuman hadis tadi, la sholata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Kalau tapi imamnya terlalu cepat ya Pak, misalkan kita makmum terus kita berubah niat gimana? Munfarid misalnya. Sebabnya Mbak, cepat. Imamnya terlalu cepat. Iya. Ya bisa, kalau misalkan imamnya terlalu cepat sekali, terus kita ingin berpisah dari imam, berarti kita merubah niat, mufaraqatu, niatul mufaraqah minal imam. Jadi kita melepaskan niat kita dari imam. Jadi kita mengubah niat bermakmum menjadi niat munfarid, bisa. Karena imamnya cepat sekali ya, terus kita nggak bisa baca babar belas itu, wes pokoknya super fast itu. Ya bisa kita rubah niat kita saja, kita mufaraqah dari imam. Merubah niatnya termasuk sholat. Iya, ini bukan merubah niat sholatnya ya, tapi merubah niat bermakmum menjadi sholat sendiri. Paham ya? Jadi merubah niat maksudnya merubah niat yang awalnya bermakmum dirubah jadi sholat sendiri. Bukan merubah sholatnya, tapi merubah niat bermakmumnya menjadi niat sholat sendiri. Bisa ikut rukuk bersama imam, tapi itu sebenarnya bukan bermakmum, cuma untuk kadang perlu kita lakukan supaya nanti nggak terjadi masalah setelahnya. Ya, tetap dianggap biar berjamaah, tapi sebenarnya tidak berjamaah untuk meminimalisir fitnah atau mungkin terjadi kegaduhan di masyarakat. Wah, si fulan sekarang nggak mau berjamaah dengan saya, imamnya marah-marah, ngamuk-ngamuk misalkan. Kan kadang ada imam yang seperti itu, imam yang nggak bisa diganti seumur hidup. Iya toh, ada imam seumur hidup nggak bisa diganti Pak. Bukan, padahal bacaannya misalnya rusak atau mungkin terlalu cepat sekali, mau diganti tidak bisa. Tapi kalau kita nggak makmum ke situ, nanti masalah gede. Wah, si anu sekarang nggak mau makmum kepada saya, salah saya apa dan seterusnya, kan masalah. Ya sudahlah, kita ke situ tapi niatnya bukan bermakmum, niat sholat sendiri walaupun mengikuti gerakan imam, tapi kita niat sholat sendiri untuk meminimalisir saja. Gimana? Tapi kalau ngikutin imam yang super cepat,
Telat-telat nggak apa-apa. Jadi Ya agak telat-telat sedikit. Tidak apa-apa ya. Tapi kesimpulannya itu ya. Dan ini bisa dicek ya, jamaah sekalian. Penjelasan saya ini di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi rahimallahu taala, dan juga dalam Tuhfatul Muhtaj karya Imam Al-Haythami jilid 2 halaman 304.